Bab yang keempat ini An-Nurur Rabi itu tentang maut maknawi. Kata beliau Syekh Abdul Qadir, ketika engkau itu mati dari makhluk. Jadi dalam makhluk itu sudah kita tidak anggap kita sudah tidak menganggapnya hidup. Kita mati dari mereka, kita sudah tidak punya keinginan dari mereka kepada mereka gitu. Maka ada yang akan mengatakan kepadamu, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, wa amataka an hawaka, dan semoga engkau mematikan hawa nafsumu. Dan ketika engkau sudah mematikan hawa nafsumu, maka ada yang mengatakan kepadamu, semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan mematikanmu dari irodahmu. Keinginannya sudah mati. Wa munaka, keinginanmu, angan-anganmu, cita-citamu. Wedamu ta'anil irodah, ketika engkau sudah mati dari irodahmu, maka ucapan yang akan datang kepadamu, rahimakallah wa ahyaka. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. An-Nurur Rabi. Karena keempat babi. An-Nurur Rabi utawi cahaya kang kaping papat fil mautil maknawi, ing dalem maut kang bangsa maknawi, kang bangsa makna abstrak berarti kan. Wa qala radhiyallahu taala anhu, wa qala ketika sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu, idza mutta nalikane mati sapa sira anil khalqi saking makhluk, mati sebelum mati. Oh enggak, mati biasa. Kila mongko den ucapaken laka kedue sira rahimakallah wa amataka an hawaka. Rahimaka, mugi-mugi ngrahmati ing sira sapa Allahu Allah, wa amataka lan mugi mateni sapa Allah ing sira an hawaka saking hawa sira. Wa idza mutala nalikane mati sapa sira an hawaka saking hawa nafsu sira, kila mongko diucapaken laka kedue sira rahimakallah. Rahimaka, mugi-mugi ngrahmati ing sira sapa Allahu Allah, wa amataka lan mugi-mugi mateni sapa Allah ing sira an iradatika saking iradah sira, wa munakalan pira-pira angen-angen sira. Wa idza mutta anil iradah, nalikane mati sapa sira anil iradati saking iradah, kila mongko diucapaken laka kedue sira rahimaka, mugi-mugi ngrahmati ing sira sapa Allahu Allah, wa ahyaka lan mugi nguripaken sapa Allah ing sira. Fahina ini mongko ing dalem mengkono-mengkono waktu tahya urip sapa sira hayatan kelawan kehidupan la mauta kang ora ana mati iku maujud ba'daha ing dalem sause haya. Watagna lan sugih sapa sira ginan kelawan kasugihan la faqra kang ora ana kefakiran iku maujud ba'dahu ing dalem sause gina. Watu ata lan den paringi sapa sira ataan kelawan peparing la faqra kang ora ana kefakiran iku maujud ba'dahu ing dalem sause ata. Waturahu watarahu lan ngirup lan rehat lan santai sapa sira rohatan kelawan kesantaian la syaqaa kang ora ana kecilakaan iku mujud ba'daha ing dalam sause raha. Wa tuna'amu lan den paringi nikmat sapa sira binaimin kelawan kenikmatan la busa kang ora ana kemadorotan iku maujud ba'dahu ing dalam sause naim. Wa tu'allama lan den ajari sapa sira ilman ing ilmu la jahla kang ora ana kebodohan iku maujud ba'dahu ing dalam sause ilmu. Wa tamanu lan aman sapa sira amnan kelawan keamanan la takhafu kang ora wedi sapa sira ba'dahu ing dalam sause aman. Wa tas'adu lan bahagia sapa sira falatas mongko ora cilaka sapa sira wa tu'azzu lan den muliaken sapa sira falatudzallu mongko ora den hinaaken sapa sira wa tuqarrabu
lan den parakaken sapa sira fala tubadu mongko ora den adahaken sapa sira wa turfa'u lan den angkat sapa sira wala tudaul lan ora den turfa tudo dibalik diangkat berarti diturunkan ya tudau den selehaken sapa sira wa tu'azzamu lan den agungaken sapa sira fala tuhaqqaru maka ora den hinaaken sapa sira Selehaken itu dihandapaken ya. Tudau dihandapaken bisa diselehaken menaruh tutaharu lan den suci akan sapa sira fala tudannas mongko ora den kotori sapa sira fatatahaqqaqu mongko dadi hakikat mongko dadi pesti fika ing dalam sira apa amaniyu pira-pira angan-angan watu sadaqu lan den beneraken sapa sira watu sadaqu lan den beneraken fika ing dalam sira apa al aqawilu pira-pira ucapan fatakunu mongko ana sapa sira iku kal kibriti iku kaya dene belerang al ahmari kang merah kang abang falatakadu mongko ora hampir tidak gitu bahasa Indonesia Jawanya nggak tahu saya Meh ya? Orang anak park iya sapa sira hampir tidak ya ikut turo den tingali sapa sira wa azizan fatakunu azizan lan niku wong kang mulya fala tumatsalu mongko ora den padani sapa sira ada yang menyamai faridan lan tunggal sapa sira fala tusyaraku mongko ora den saingi sapa sira wahidan lan suwiji sapa sira fala tujana sumangka ora den jenisi sapa sira fardan li fardin witron li witrin fardan kelawan suwiji li fardin maring suwiji kang weneh witron kelawan witir ganjil li witrin maring ganjil ghaiban kelawan ghaib li ghaibin maring kang ghaib sirron kelawan rahasia li sirrin maring rahasia kang wa hina idin ing dalam mengkono-mengkono waktu takun ana sapa sira iku warithakul li rusulin iku dadi ahli warise saben-saben rasul wa nabiyin lan nabi wasiddiqin lan siddiq bika kelawan sira tamu dan cap stempel sapa sira tuhtamu tuhtamu dan stempel sapa sira al wilayata ing kewalian wa ilaika lan maring sira tusdaru dan munculaken apa al abdalu para wali abdal wabi kalan kelawan sira tangkasyifu dadi kebuka apa al kurabu pira-pira musibah atau kesedihan wabi kalan kelawan sira tusqa den turunaken apa al-ghuyusu pira-pira udan den sirami ya tusqa den sirami siqaya den sirami sapa sira al-ghuyu tusqa den sirami apa al-ghuyusu pira-pira hujan wabi kalan kelawan sira tumbatu den cukulaken apa az-zuru pira-pira tanaman tanduran wabi kalan kelawan sira tudfa'u den tolak apa al-balaya pira-pira balai wal mihanulan pira-pira ujian anil khosi saking kang khusus wal amilan wong awam warra'i lan rakyat warra'i pemimpin ya atau pejabat warra'iyat lan rakyat wal aimat lan imam-imam wal ummat lan umat wasairil baraya lan sekabe makhluk fatakunu mangko ana sapa sira iku syuh natal biladi iku kalau syahn itu artinya nyumpel coba nanti dia ya ilu kifayah kecukupane pira-pira
desa wal ibadi lan pira-pira hamba. Watan toliku lan melayu ilaika maring sira apa al arjul pira-pira sikil bisa'yi kelawan melayu wa tirhalan tegese melayu. Wal aidi lan apa pira-pira tangan bil badli kelawan nyerahaken badal. Wal ata lan peparing wal khidmat lan khidmah bi idzni khaliqil asya'i kelawan idine. Dat kang nyiptaaken sakabeh perkara fi sairil ahwali ing dalam sakabehe pira-pira tingkah. Wal alsunu batakunu batantoliku al alsunu apa pira-pira lisan bidzikri kelawan penyebutan at-thayyibi kang bagus. Walhamdulillah pujian wastanai lan tegese pujian fi jami'il mahali kurang tasdid eta kiai. Ing dalam sakabeh pira-pira tempat fala yakhtalifu mongko ora suloyo fika ing dalam sira apa sapa isnani sapa wong loro min ahlil imani saking ahli iman. Ya khairaman wong kang paling bagus e wong sakana kang manggon sapa man al-baroriya ing pira-pira padang pasir wal umrana lan pira-pira pemukiman wajala jala lan melayu ke dap ubahnya man sakana al-barai wal umrana wajala jala jauh lah 7 berjalan sih aslinya mah tapi nusakatin fil khiyafi fil fayafi meren fil kiyafi. Kalau fayafi itu artinya hutan bisa padang pasir bisa jalan jauh lah jala ya jaulan Padang pasir pemukiman wajala lan hutan kan sanes iya mafil madi jala nah jala ya muter daro artinya dari adiru dauron muter bukan masih dari sini ya khairu man sakana al-baraya wal umrana ya khairu man sakana al-barariya wal umrana wajala berarti wajala al-barariya dan orang yang mengelilingi jala artinya daro atau tofa muter kan mengelilingi punten si orang pohon ya berarti butuh fa'il dong jala sopoman wajalalan berkeliling mubeng muter-muter sopoman ya berarti wajalal baroriya wal umrona dalika utai mengkono-mengkono matkud iku fadlun karunia minallahi saking Allah wallahu lan utawi Allah iku dzul fadli iku zat kang duweni keutamaan wal imtinani lan anugerah. Ini keren ya, Mas. Jadi dalam bab yang keempat ini An-Nurur Rabi itu tentang maut maknawi. Nah, beliau Syekh Abdul Qadir ketika engkau itu mati dari makhluk. Jadi dalam makhluk itu sudah kita tidak anggap kita sudah tidak menganggapnya hidup. Kita mati dari mereka, kita sudah tidak punya keinginan dari mereka kepada mereka gitu. Maka ada yang akan mengatakan kepadamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wa amataka an hawaka, dan semoga engkau mematikan hawa nafsumu. Dan ketika engkau sudah mematikan hawa nafsumu, maka ada yang mengatakan kepadamu semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan mematikanmu dari irodahmu. Keinginannya sudah mati. Wa munaka, keinginanmu, angan-anganmu, cita-citamu. Wa idza mutta 'anil iradah, ketika engkau sudah mati dari iradahmu, maka ucapan yang akan datang kepadamu rahimakallah wa ahyaka. Lihat ini footnote-nya. Hawa nafsu ya artinya adalah mailu nafsi ila ma tastalidhu minasyahawati min ghairi da'iyati syar'i. Dzakarahu ar-Raghib.
Hawa itu adalah condongnya nafsu, condongnya diri kepada sesuatu yang dia merasakan kelezatan yang berupa syahwat dan bukan dari da'ya, sebab ajakan syariat. Ar-Raghib berarti nama orang ya? Ya, Ar-Raghib Al-Asfahani. Lakopnya itu. Nama aslinya nggak tahu. Ar-Raghib Al-Asfahani. nama orang ya? Nama orang. Qala Al-Harali. Waqala Al-Harali. Nggak tahu itu ya. Nuzu'un nafsi li sufli syahawatiha fi muqabalati mu'talar ruh al-mumba'ith imbisatuhu. Nuzu'u, tercabutnya itu. Orang biasanya tercabutnya, bisa ayam mana lain tak Kiai? Nuzu'un nafsi. Naj'un. Bisa ya arti lain. Disabri syahwatiha fi muqabalati mu'talar ruh al-mumba'is imbisati. Nuzu'u naza'a wala azala. Kafa itu bisa naza'ah, naza'an wa nuzu'an artinya kafa wa tawaqqaf. Bisa berhenti ya artinya satu. Bisa menyerupai, bisa condong, bisa merindukan. Merindukan. Atau condong ya bisa, condong dan merindukan. Bisa. Rindunya, condongnya. Condongnya nafsu kepada rendahnya syahwat-syahwatnya yang berhadapan-hadapan dengan bagian atau sisi ruh yang paling tinggi, di mana ruh ini mu'tala bagian yang tinggi, fi muqabalati mu'tala ruh bagian tingginya ruh, al-mumba'its yang bangkit, imbisatuhu kebahagiaannya, yang bangkit imbisatuhu kebahagiaan. Jadi roh ini biasanya kan mengajak yang apa, yang mulia-mulia, yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kalau syahwat, kalau hawa itu malah yang rendah-rendah. fi muqabalati mu'talir ruh al-mumba'is imbisatuh. Jadi condongnya diri ya, Ya, terhadap rendahnya. keinginan Ya, dalam keinginan nafsu. ya Padahal yang jadi lawannya itu atau yang dihadapkan atau dalam hadapan, kalau pas ini mah letter luck mah, di hadapan bagian tingginya ruh yang bagian tinggi, di mana ruh ini bisa membangkitkan ya betul, bisa membangkitkan kebahagiaan. Jadi harusnya ruh itu atau ruh yang ada dalam diri manusia itu bisa memancing kebahagiaan yang tiada tara. Nah, tapi justru nafsu inilah yang condong kepada kehinaan. Ya, kehinaan syahwat. Sehingga ya hawanya ini harus mati. Nah berarti kalau begitu, ini tafsir Syekh Raghib ya. Main nafsi ila ma tastalidzuhu minasyahawat min ghairi. Nah bagaimana? Apakah itu termasuk juga? Kalau itu tidak tergantung. Saya punya keinginan ingin belajar gitu. Ingin memahami agama. Hawa bukan itu. Hawa. Tapi sifatnya positif. Kan sebenarnya kalau setelah mempelajari agama ujungnya apa? Udah tahu nih. Kan katakanlah agama sebagai materi ya.
Agama sebagai materi-materi agama, pengetahuan dalam agama. Kita pengen mengejar itu. Setelah kita tahu, ngapain? Ibadah. Setelah ibadah, Ya mencapai mahabbah. ya ujungnya eta-eta kan. Berarti yang kita tuju masih makhluk. Kan itu? Benar tuh? Nah. Nah, condongnya jiwa terhadap sesuatu yang dianggap itu menyenangkan syahwat. Ya. Yang dia merasakan kenikmatan. Tapi bukan ajakan syariat. Ya. Kalau ajakan syariat bukan syahwat. Itu berarti kalau bukan secara istilah. Ya. Secara istilah ini. Ya. Nah, sekarang berdasarkan Imam Harali, nuzu'un nafsi li sabri syahwatiha fi muqabalati mutarru al-mumbaisin bisatu. Condong ataupun tercabutnya jiwa, nafas tertariknya nafas li sabri syahwatiha terhadap kerendahan Syahwat. keinginan diri dihadapan mu'talir ruh, bagian hal yang tertinggi ruh yang bisa membangkitkan kegairahan, kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan itu terletak pada ruh, Ya. bukan pada Fisik. Terus ada irodah coba. Oke, iradah. Sifatun tujibu lil hayyi halan. Yaqau minhul fi'lu ala wajhin duna wajhin. Oke. Iradah itu adalah satu sifat yang menyebabkan, Menyebabkannya? Ya. Yang menyebabkan bagi orang yang hidup, dia memiliki satu kondisi di mana kondisi ini akan terjadi sebuah perbuatan. Ala wajhin duna wajh. Ya pilih-pilih gitu perbuatannya. AA misalnya. Milih antara A dengan B, dia milih B atau dia milih A. Wala yata'allaqu da'iman illa bima'dum. Dan biasanya yang namanya wala yata'allaqu da'iman illa bima'dum. Dan iradah ini tidak berkaitan selamanya kecuali dengan hal yang enggak ada. Keinginan saya ingin makan, geus makan can, encan. Berarti makdum. Saya ingin ngaji, geus ngaji encan. Aduh, ada. Kenapa? Innaha sifatun tukhassisu amran bi husulihi wa wujudi dzikrihi wa wujudihi. Zakarul kamal. Karena iradah itu adalah sifat yang mengkhususkan satu perkara sehingga perkara itu jadi, hasil, ada. Oke. Qala Raghib bil Asal. Raghib al-Asfahani. Ta'rifata kalau nggak salah kitabnya itu. Ta'arif ya judulnya itu. Kuwatun murakkabatun min syahwat. Kuwatun murakkabatun, iradah itu adalah kekuatan yang tersusun dari syahwat, dari kebutuhan, dari angan-angan. Tik. Wa ju'ilat isman dinuzu'in nafsi ila syai', dan terkadang dalam penggunaannya itu iradah itu dijadikan sebagai satu nama untuk tadi ya, kecondongan nafsu kepada sesuatu. Terkadang digunakan untuk itu, dan terkadang juga watarotan fil muntaha, terkadang dalam puncak. Bahwa al hukmu fihi bi annahu yanbaghi fi'luhu aula. Jadi keinginan iradah terkadang keinginannya itu ada pada hal yang tinggi-tinggi. Wal hukmu fihi fil muntaha. Maksudnya bi annahu al hukmu fihi bi annahu yanbaghi fi'luhu aula. Awalan apa aulanya? Awalan. Maksudnya keinginan yang menginginkan menuju kepada hal yang puncak,
Yaitu maksudnya adalah dia menghukumi dirinya bahwa ini loh yang pertama yang seharusnya seyogyanya pantasnya dilakukan. Irodah. Nah, ketika faidah stu'milat billah uridal muntaha dunal mabda. Nah, ketika irodah itu digunakan dalam mengejar Allah, maka uridal muntaha, maka posisi puncak itulah yang diinginkan. Bukan al-mabda, bukan start, tapi finish yang dituju. Nah, lita'alihi, ya karena maha suci Allah ini, lita'alihi, lita'alillah, lita'alihi. Karena Allah Ta'ala itu maha suci, disucikan dari makna condong. Sehingga ketika iradah ini dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, misal makna aradallahu kadza hakama fihi annahu kadza wa laysa kadza. Redaksi. Ketika aradallahu kadza, Allah menginginkan sesuatu, maka maksudnya adalah hakama fihi annahu kadza wa laysa kadza. Maksudnya adalah Allah menentukan, memberikan hukum, menentukan dalam satu perkara bahwa perkara ini itu begini dan bukan begitu. Qad yuradu bil iradah ma'nal amr, dan terkadang iradah itu bermakna amr. Ini kalau menurut selain ahli sufi. Nahu uridu minka kadza wa ma'nal qasd, kayak itu. Makna al-qasd. Makna yang lain, iradah itu artinya adalah qasd. Bermaksud, bertujuan. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan. Berarti la yaqsiduna uluwan, mereka tidak menuju kepada hal yang tinggi. Nah, itu menurut istilah. Nah, tapi menurut ahli sufi, menurut istilah sufi, iradah itu adalah tarkul adah. Meninggalkan kebiasaan. Wahia, dan iradah ini justru bad'u tariqis salikin, adalah setar dari jalannya para salik, wa awwalu manazilil qasidin, dan awalnya tingkatan para orang-orang yang menuju Allah. Makanya ada istilah murid deh. Bad'ul ya. Iya, start. Bad'ut tariqis salikin wa awwalu manazilil qasidin. Enak bahasa sufi. Indah. Ya, nanti di mana di Gunyah kan ada murid dan murad. Di sini pun juga ada nanti pembahasan murid murad. Tinggal dikaji aja lanjut. Terus. 3. Wa idza mutta anil iradah. Berarti ketiga, ketika kita itu sudah mati dari iradah, maka yang dikatakan kepada kita rahimakallah wa ahyaka. Kita kan sudah mati nih. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan semoga Allah Ta'ala menghidupkan. Ini catatan kaki dulu nih, lucu nih. Taman nih, muna ya. Salah satu ujung ini. Angan-angan itu taman ya tasarruf ada salah satu ujung. Tasrifannya itu ada 3. Pertama, an yuqal tamanna ar-rajulu bimakna qadara wa ahabba. Arti yang pertama, tamanni itu artinya adalah mampu dan suka. Karena diambil dari kata al-muna. Dan arti dari muna itu adalah al-qadr, kemampuan. Yuqalu manallahu laka ma tuhibbu muna. Manallahu laka ma tuhibbu muna. Semoga Allah maksudnya qaddara laka, semoga Allah mentakdirkan kepadamu. Di antara contohnya adalah min nutfatin idza tumna. Oh, berarti manallahu laka ma tuhibbu muna. Manallahu laka ma tuhibbu. Manallahu laka ma tuhibbu muna. Muna apa mana ya? Coba. Minal muna benar muna. Qaddara lak minhu
min nutfatin idza tumna, dari nutfah mani idza tumna, ketika ditakdirkan. Itu pertama. Kedua, an yakuna bima'na kadzaba fawudi'a hadisan la aslalahu. Arti yang kedua, muna itu berarti bohong. Bohong. Nah, cuman ini adalah penggunaan kontemporer nih, fawudi'a hadisan. Maka Nah, ini adalah peletakan bahasa yang kontemporer, la aslalahu, dia nggak punya asal. Waqala Arabiyyun libni takbir. wa yuhadditsu ahadza syai'un ruwaitahu am tamannaitahu yuridu ifta'altahu, ngarang maksudnya itu. Wa huwa yuhaddits, dia menyampaikan hadis. Ibnu Da'ab ini. Qala Arabi, ada seorang pedalaman, biasanya bahasanya fasih itu, kepada Ibnu Da'ab. Wa huwa yuhaddits, ahadza syai'un ruwaitahu, apakah ini sesuatu yang kau riwayatkan, am tamannaitahu, atau yang engkau karang, bohongkan kepada Nabi itu. Itu makna kedua. Yuridu ifta'altahu. Oh, maaf, bukan fawudi'a. Fawadu'a hadisan la aslalahu, beda, bukan bahasa kontemporer, ya, punten. Maka dia memalsukan hadis yang tidak ada asalnya. Fawadu'a sini tetap mananya? Fawadu'a mengarang. Ngarang. Ya. Mengarang satu hadis yang tidak ada asal usulnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yakuna tamanna bima'na tala wa qara'a. Yang ketiga, muna ini dari bermakna tala, membaca. Tilawah, tala yatlu tilawatan, wa qara'a yaqra'u qira'atan. Di antaranya adalah idza tamanna, ketika dia baca, alqasyaitanu fi umniyatihim, maka setan itu akan membaca, akan meletakkan dalam bacaannya. Fi umniyatihim, dalam bacaannya. Betul. Yuridu. Nah, ini ditafsirkan. Ini Gharibil Hadis Khattabi, Imam Al-Khattabi. Yuridu maksudnya, wallahu alam, idza tala, ketika ada seorang yang membaca al-qasyaiton, maka setan itu akan menaruh fitilawatihi, dalam bacaan. Wa ila hadza, dan kepada penafsiran ini yatawajjahu, menjadi kuat, qaulu man yuridu annal iman laisa biqaulin tudhiruhu bilisanika faqat. Ucapan ulama yang menyatakan bahwa keimanan itu tidak cukup dengan ucapan yang ditampakkan dengan lisan saja. Lakinnahu qaulun tusyayyi'uhu, adalah satu ucapan yang dicampur oleh kemakrifatan min qalbik, dari hatimu. Wa yusa'iduhu tasdiqu min fi'lika, dan dibantu oleh tasdik, membenarkan, min fi'lika, dari perbuatan. Perbuatanmu lah yang membenarkan ucapan, atau membenarkan ucapan yang telah dikuatkan dengan kemakrifatan dalam hati. Keren. Gharibul Hadis Khattabi. Ini kamus yang khusus membahas tentang kalimat-kalimat yang asing, gharib, yang asing, yang tidak biasa artinya tidak biasa dipahami oleh banyak orang. Oke, lanjut. Fahina idin. Nah, ketika iradahnya sudah mati dan kita sudah ada yang mengatakan kepada kita, semoga Allah merahmatimu dan menghidupkanmu, maka setelah itu kita hidup dengan kehidupan yang tidak ada mati setelah
kita akan kaya dengan kekayaan yang gak ada kefakiran setelahnya. Diberi pemberian yang sama sekali tidak ada kefakiran setelahnya. Kita akan santai dengan kesantaian yang setelahnya tidak ada syaqiyun. Tidak ada kesempitan, tidak ada kecelakaan, kesengsaraan. Setelahnya. Watuna, dan kita diberi kenikmatan. Engkau diberi kenikmatan dengan satu kenikmatan yang tidak ada kemadorotan setelahnya. Dan engkau dikasih pelajaran berupa ilmu, yang setelah tahu pelajaran ilmu itu kita tidak akan bodoh. Kita akan merasakan satu keamanan yang rasa aman, yang kita tidak akan takut, tidak ada rasa takut setelahnya. Kita akan bahagia setelahnya, gak ada kesengsaraan. Engkau akan dimuliakan, maka engkau tidak dihinakan, engkau didekatkan, tidak dijauhkan, engkau diangkat dan tidak diturunkan. Engkau dimuliakan, tidak akan dihinakan. Engkau disucikan, tidak akan dikotori. Maka fatatahaqqaqu fikal aman. Semua angan-angan itu akan tercapai. Tusaddaq fikal aqawil. Ucapan-ucapanmu akan dibenarkan. Maka engkau itu akan menjadi kal kibritil ahmar. Seperti belerang yang warnanya merah. Apa maksud diibaratkan belerang warna merah? Itu kalau lahar teh lahar. Lahar warnana beureum. Oh iya. Kan jarang. Paling sekian detik, sekian menit hideung. Kan ari bau mah tetep bau belerang kan. Iya. Eta. Maksudnya saking jarangnya itu. Saking jarangnya belerang yang warnanya merah. Fala takadu turo. Engkau hampir tidak bisa dilihat, tidak terlihat. Wa azizan, engkau akan menjadi orang yang mulia. Fala tumathal, enggak ada yang menyaing. Wa faridan fala tusyarak. Engkau tunggal, tidak akan ada yang menyamai. Wa wahidan fala tujanas, engkau sendiri. Engkau tidak ada yang menyamai jenismu. Fardan di fardin, satu untuk satu, tunggal untuk tunggal, ghaib untuk ghaib, rahasia untuk rahasia. Sehingga setelah itu engkau akan menjadi ahli warisnya semua rasul, semua nabi, dan semua siddiqin. Ini coba ada catatan kakinya tuh. Al-Kibritil Ahmar. Kibritil Ahmar anil Laits bin Sa'ad. Ini juga salah seorang mujtahid dalam fikih ini, Laits bin Sa'ad. Cuman tadi karena kurang promosi, murid-muridnya kurang calakan. Madzhab ajeuna leungi. Ya, Laits bin Sa'ad lebih fakih dari Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Laits ini ya. Laits bin Sa'ad. Huwa jauharun. Jauhar berarti iya, ini permata. Wa ma'danuhu khalfu biladit Tubad. Di belakang daerah Tibet. Bi Wadin Naml. Wa ma'danuhu apa maksudnya? Ma'din itu apa? Tambangnya. Tambangnya Kibritul Ahmar. Wadi Naml nama daerah. Alladzi marra, di mana Wadi Naml ini adalah tempat yang alladzi marra alaihi sayyidina Sulaiman alaihi wa nabiyina sallallahu wassalam kadza fi tahdid. Mana Wadi Naml ini tempat yang pernah dilewati oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi satu lembah di mana semut itu ngobrol ke anak buahnya, merintahkan ke anak buahnya, kalian jangan keluar karena Nabi Sulaiman sama pasukannya bakal lewat, kalian bakal mati keinjek kalau kalian di luar. Sama di Naml. Daerah mana? Allahu a'lam. Kadza fi tahdid al-Jauhari. Satu. Versi 2, Wanil Laits al-kibrit ainun tajri. Sumber yang mengalir. Fa idza jamada ma'uha sara kibritan abyadha wa asfara wa akdara. Ketika dia sudah mengeras,
airnya, maka dia akan menjadi kibrit apa tadi? Astagfirullahaladzim. Belerang yang warnanya putih, kuning, atau kuning, atau abu-abu, agdar. Abu-abu. Ya kan? Lahar kan? lahar berarti ya. Ainun tajri. Kalau cair kan berem. Oke. Waqala syekhuna. Berkata syekh kita, syekhnya Zabidi, syekh Murtado Zabidi dari sahabat taman. Nyaho ke di kaji. Waqad syahadtuhu fi mawadi'. Saya telah menyaksikan lahar ini di beberapa tempat. Minha hadzal ladzi qaribun minal malalih ma baina fas wa miskana wa miknasa. Yutadawal awamu fihi minal habbil ifrinji wa ghairi. Nama daerah. Saya telah temukan di antaranya di daerah dekat dari kota Malalih, yaitu antara Fas dan Miknasah, di mana orang awam itu biasa mengambil obat. Nah, mendidih mah. Betul. Sana ya, tenggarannya Cipanas teh ya. Oh iya. iya. Akhirnya kan belerang, tahu. Amin hama adinan fi asna Afriqiya fi wasat Barqah. Nama daerah yuqalu Burj. Nama daerah namanya Burj. Wastimaluhu fi dzahab ka'annahu. Ada beberapa penggunaan orang Arab bahwa arti dari kibrit ahmar itu artinya adalah emas. Itu ka'annahu majazun, kayaknya itu penafsiran secara majazi. Diqaulihim al-kibritul ahmar li'annahu yusna minhu. Karena dipergunakan untuk dari ahmar. Wa yasluh li anwa'il kimia, dan belerang merah itu layak untuk bahan-bahan macam-macamnya bahan kimia. Wa yakunu min ajza'iha intaha tajul arus di Zabidi. Ya, contoh apa namanya? Kamus itu. Ada Al-Qamusul Muhit ya, 1 jilid. Udah versi lain ada 4 jilid. Nah, itu disarahin oleh Syekh Murtado Az-Zabidi yang namanya Tajul Arus. Itu ada 20 berapa ya? 25, 26 jilidan. Kamus khusus bahasa Arab bilang iya ya. Kamus itu? Kamus doang. 25 jilid. Namanya Tajul Urus. Tajul Arus. Tajul Arus. Ini kan Arab bilang iya. Cuman versi Tajul Arus itu lebih ayat pengembangan deh. Jadi syawahid dari abiyat gitu ya, jahiliyah, dari ayat Al-Quran, dari hadis. Berarti dia itu orang ahli bahasa. Nah, terus sahib Tajul Arus yang namanya Syekh Murtado Az-Zabidi ini kan aslinya orang India kalau nggak salah. Masih turunan Tin Al-Husaini, Tin Al-Hasan itu. Aslinya orang India, dia berpindah-pindah tempat gitu ya. Yang pada akhirnya beliau itu sampai di kota Zabi. Zabi itu di satu daerah yang di Yaman, pedalaman. Banyak ulama memang waktu itu. Terus beliau meninggal di situ. Ngarang. Syarah Qamus, Syarah Ihya Ulumuddin punya. Beliau dicetak. Syarah Ihya Ulumuddin, ya. Karangan Imam Ghazali, ya. Beliau syarah. Beliau seorang ahli hadis, seorang ahli tasawuf, seorang ahli fikih, semacam-macam lah. Nah, kalau kategori seperti itu dalam toriko, bisakah mereka sudah memiliki pangkat wali? Allahu a'lam. Ya harus nonton baik ya. Nonton aja kita. Berarti dia ulama besar ya? Ulama besar. Kenapa tidak masuk di kalangan para? Keterbatasan pengetahuan. Kalau di kalangan akademisi, nggak aneh nama ini, nggak asik, terkenal, ma'ruf, masyhur. Tajul Arus itu apa? Tajul Arus atau ininya, beliaunya yang penulisnya. Siapa tadi? Sayyid Murtado Az-Zabidi. Az-Zabidi. Berarti dia masih Duriah Rasul ya? Masih. Orang dia aslinya, cuman tinggalnya di Zabid, Yaman. Mengkonon. Yaman lebih terkenal dengan akademisi ulama-ulamanya ya?
Sebagian tempat. Terus memang ada yang khumul. Khumul itu bersembunyi memang nggak mau diekspos oleh media. Kalau dari sekarang mah Salafi lah. ya. Alasan. Khawatir dirinya nggak ikhlas. Jadi kalau di sini namanya orang Salafi lah. Nah, Ada santri ya, ada santri. iya, Mereka mengasingkan diri gitu kan. betul. Tidak campur dengan pemerintah. Ya, kayak gitu. Nah, terus untuk ulama-ulama Zabid ini memang dari tahun berapa itu ya? Dari abad keempat ke lima Hijriah sudah banyak ulama-ulama di mereka. Banyak ulama-ulama dari mereka, banyak karya-karya mereka. Ngomong-ngomong, kuburan mereka dijarahin orang. Untuk kuburan di sana mah nggak kayak di sini. Dikata terkenal keulamaannya gitu. Kalau di sini kan dibangun. Iya. Di sana mah namanya juga negara miskin. Emang yang mana negara miskin? Miskin. Negara susah. Tahu. Jadi kuburannya biasa-biasa aja gitu. Ya nggak kayak kita dikeramatkan lah gitu. Enggak. Biasa aja. Nah ini unik ini. Kalau masalah kemiskinan, oke lah. Tapi dikeramatkan nggak oleh mereka? Ya biasa aja sih. Ya, soalnya kan di mana-mana ya nggak di sana nggak di sini. Masyarakat itu kan semakin kesini karena nggak mau belajar akhirnya nggak kenal, nggak tahu. Anggapnya biasa-biasa aja. Kuburan Bukhari Muslim ya. Di mana Khurasan kan? Ya. Itu ada di Rusia. Dan itu diketemukan oleh Soekarno. Ya. Soekarno tidak mau berkunjung sebelum temukan dulu. Ya. Akhirnya pemerintah Rusia saat itu orang komunis Nyari. sampai ketemu. Begitu besar jasa Soekarno. Dan akhirnya kita kenal bahwa itu berlian di tanah orang yang mengkufurkan, yang tidak percaya dengan agama. Saya ke situ aja sama Soekarno saya bikin suatu Hormat. pada jasa beliau. Bukan karena negarawan nasionalis, tapi dia telah menyelamatkan ulama besar minimal barokah syarifnya. Ya. Dan yang saya unik itu, ya Allah, kenapa kau tempatkan dia di tanah yang mengkafirkan? Kan awalnya enggak dulu Kiai. Oh iya ya. Rusia itu negara Asal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, itu daerah-daerah sana itu aslinya. dia orang sana ya. Cuman kan nanti pindah akhirnya wafatnya di Baghdad kayak Imam Ahmad kan. Kayak tadi yang Syed Murtado Az-Zabidi aslinya orang India, pindah akhirnya di Yaman gitu kan. Alasan mereka berpindah-pindah Memperkaya khazanah keilmuan. Rata-rata itu. dia Kan beliau ahli hadis ya. Beliau ahli hadis dia dan tidak tinggal di satu tempat. enggak. Jadi misalnya di Banten dulu gitu ya. Berapa tahun di Banten, nah kayak pindah di ke mana, berapa tahun udah dihabisin sekiranya udah habis ilmunya atau udah mencapai targetnya kayak pindah dari itu sampai ke sana. Yang saya unik ini, yang saya perlu kajian-kajian seperti itu tidak diriwayatkan bagaimana kehidupan mereka, Ada. istri-istri mereka, Ada. anak mereka, lalu ekonomi mereka. Sehingga kita bisa mengambil ibroh gitu. Ya kadang-kadang juga, kenapa ya mereka berpindah-pindah? Kan ada target sendiri dalam bidang keilmuan. Saya baru pindah dari Rangkas ke sini aja udah mikirnya ribuan kaki. Malu jadinya. Wacana naon tau mah? Kalau zaman dulu kayak ada seorang ulama Damaskus namanya Syabul Fatah Abu Budah, dia menulis satu kitab yang namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Gimana itu kan?
safahat min sabril ulama, yang artinya lembaran-lembaran kisah tentang kehidupan pahit para ulama. Kalau zaman dulu, katakanlah perjalanan dari Indonesia ke Mekah kan jauh ya, luar biasa ya. Padahal kita pakai pesawat, rasanya lama. Kalau dulu jalan kaki, ya. Jadi sekian puluh ribu kilometer itu jalan terus. Gitu. Sambil berzikir dan bertasbih kepada Allah. Sehingga keyakinan mereka dibentuk oleh alam. Ya, ya karena memang faktor kondisi ini juga Zaman. sih. Kondisi zaman juga. Iya, tapi sudah menunjukkan betapa ininya mereka. Iya, saya maksudnya membangkitkan ruh kul jihadnya itu, yang nggak ada sekarang. Iya. Pengen jarah kita ke siapa? Muhammad Khatib Basambas aja mikir 10 langkah. Padahal dia dekat Kalimantan. Sama Bapak Namr. Anjir nama di Mekah. Bukan di sana ya. Bukan. Sana ya. Ayah, ya Ramana. Luar biasa. Rijal-rijal Allah. Jadi kuburan-kuburan mereka yang di tanah Yaman itu ya biasanya kayak kuburan umum biasa gitu. Biasa banget. Paling ayat tandaan seetik naon gitu. Dibangun seetik deh supaya ayat perbedaan. Kadang-kadang saya kalau pengen amat jajar ke Rusia gitu, ke makam Bukhari Muslim di tanah orang. Nah, terus ada yang lebih parah dari itu. Kenal sama Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani? Iya. Itu kan di Mesir, di Asqalan kan, di Mesir. Nggak terawat. Jadi di pinggirnya itu tempat sampah. Segitu luar biasanya ya ilmunya ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Faktor masyarakat, faktor pemerintah yang kurang perhatikan. Seperti itu. Tapi kalau ke Ahlul Bait mereka di mana di Mesir itu memang luar biasa sih. Bagus-bagus. Ahlul Bait mah. Kalau ke Ahli Bait mah. Iya. Tapi ke ulama-ulama yang di luar Ahli Bait biasa-biasa aja. Iya. Oke, lanjut ya. Kalau udah seperti itu, ya, kita sudah hidup dengan kehidupan yang tidak ada mati setelahnya, maka bika tukhtamul wilayah, Dicap. stempel dengan stempel kewalian. Jelas. Walaikatus darul abdal, wali abdal pun munculnya atau dikeluarkan atau dimunculkan kepadamu. Ya maksudnya ini adalah wali kutub gitu tuh maksudnya. Wabi katang kasyiful kurab. Kesedihan itu bakalan tersingkap olehmu. Wabi katus koluguyus, hujan-hujan diturunkan karenamu. Wabi katum batu zuru, tanaman-tanaman pun ditumbuhkan karenamu. Wabi katut bahkan bala, hujan-hujan, cobaan-cobaan itu bisa ditolak karena dirimu. Ujian-ujian, mihan sama musibah-musibah dari orang khusus, orang awam, pemerintah, rakyat, imam-imam dan umat dan semua makhluk. Itu bisa bala-bala yang turun kepada mereka, yang seharusnya turun kepada mereka itu bisa ditolak karena sebab dirimu. Sehingga fataku nusyuhnatal biladi wal ibad, engkau itu menjadi nanti itu ya. Syuhnah
engkau menjadi pencukup hamba dan negara, manusia dan negara. Jadi kalau dia berdoa untuk negaranya, negara aman, tenteram. Untuk para hamba yang miskin jadi kaya, jadi. Nah, terus watantaliku ilaikal arjulu bis-sa'yi wat-tirhal, maka kaki-kaki manusia itu akan bercepat-cepat menuju diri. Wal aidi bil badli wal ata'i wal khidmah, dan tangan-tangan manusia itu akan memberi kepadamu, berkhidmah kepada dirimu. Biizni khaliqil asya, dengan izin, atas izin Allah Ta'ala, fi sa'iril ahwal semua. Tidak hanya itu, wal alsunu, lisan-lisan pun akan memuji, menyebutmu dengan sebutan yang baik, dengan pujian di semua tempat. Ya, Syekh Abdul Qadir gitu kan, fala yakhtalifu fi kasnani min ahli iman, bahkan dua orang dari yang beriman kalau diperumpamakan itu sepakat tidak ikhtilaf, tidak berselisih pendapat akan status dirimu. Ya khairu man sakanal barariya wal umrana wajal, wahai sebaik-baiknya orang yang tinggal dalam hutan dan dalam pemukiman dan mengitari semua itu. Dzalika fadlun minallah, dan semua itu adalah fadl dari Allah Ta'ala. Nah, terus Baghdad ketika dihancurkan kemarin dalam perang Irak itu, hancur ke sana gitu ya. Ya pastilah, pasti. Kena bom segala macam, hancur kabeh. Makanya efek perang bahaya, Ki. Merusak segala macam. Terutama ya tatanan ekonomi, ya intinya semuanya kan ekonomi. Kalau yang merusak, apapun rusak. Gitu kan. Yang harusnya kerja di pasar, yang harusnya nyangkul, wah yo kena bom. Hancur kabeh. Apalagi Ukraina sekarang ya. Ini kadang-kadang nih pembisniknya nih Amerika ya. Udah kayaknya Ukraina udah kewalahan ya. Malahan lah pasti, negara kecil. Negara kecil ya. Ya, meskipun nggak kecil juga kekuatan ini. Pas ya Kiai. Ya, Allah Ta'ala subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.